Saya record dulu. Ya, saya record dulu supaya nanti bisa diulang. Saya rancang sebenarnya luring pembelajarannya di awal, tapi pada akhirnya keputusan pembelajaran daring itu kan harus kita pahami dan kita laksanakan bersama-sama. Udah ada yang mikir, jadi kita nggak usah ikut mikir kenapa daring, kenapa luring. Pokoknya disuruh daring jalan, disuruh luring siap, pokoknya gitu. Yang penting semua protokol kesehatan tentu sudah dipikirkan dengan baik oleh para pemangku kebijakan. Kita yang penting jalan, kita tinggal melaksanakan aja, itu lebih enak daripada kita harus ikut memutuskan. Oke, itu nanti pertemuan 1 dan pertemuan 2 dosen saya sendiri yang akan mengisi. Kemudian pertemuan 3 sampai pertemuan 14 itu nanti mahasiswa. Nah, ini maksudnya 2 mahasiswa di sini, ini bukan 2 mahasiswa dalam satu kelompok, bukan. Jadi yang menyampaikan materi sistem persamaan linear homogen, matriks dan operasi matriks itu 2 mahasiswa itu. Jadi masing-masing mahasiswa menjelaskan tentang itu, 2 hal itu. Ya, 2 hal itu sehingga nanti akan ada 2 penjelasan pada topik yang sama. 2 penjelasan pada topik yang sama. Sehingga nanti kalian punya banyak referensi untuk. Jadi bukan kelompok ya. Tolong dipahami ini bukan kelompok. Nah, nanti kalian akan membuat video penjelasan. Jadi dalam 1 semester itu kalian hanya membuat video penjelasan itu 1 kali saja. Pada bagian yang mana kalian akan mendapat bagian itu. Hanya 1 kali, tidak 2 kali, tidak 3 kali. Sehingga yang 1 kali itu tolong dimaksimalkan dengan baik. Karena nanti presentator terbaik pada setiap pertemuan itu mendapatkan reward berupa rewardnya nilai UTS-nya itu minimal 70. Ya, jadi meskipun kalian ngerjakannya salah itu dapat 70. Jadi misalkan dua ini ya, misalkan 2 ini Yunita, misal Yunita, yang ini Sherina misalkan. Nah, Yunita ini nilainya ini 85, tapi ternyata Sherina ini 93. Maka si Sherina ini selain mendapatkan nilai presentasi 93, maka dia juga di nilai UTS-nya ini dia minimal 70 nilainya. Jadi katakanlah soalnya ada 4, soal UTS ada 4, kamu cukup mengerjakan 1 dan benar, atau 4-4-nya kamu kerjakan, tapi yang benar hanya 1, nilainya 25 kan, maka nilai kamu UTS 95. Ya Yunita bagaimana? Ya Yunita tetap berjuang 4 soal itu. Kalau hanya 25 ya berarti nanti UTS-nya cuma 25. Nah, maka ini sini ada apa namanya? Kompetisi sehat harapan saya, sehingga kualitas video yang kalian tampilkan ini benar-benar baik. Benar-benar kualitasnya baik. Karena audiens yang menilai. Teman-teman kalian dan saya yang menilai. Jadi nanti dari teman-teman diakumulasi 50-50. Saya 50%, teman-teman kalian 50%. Dan nilainya itu rahasia. Hanya teman kalian dan saya yang tahu. Kecuali kalau teman kalian ngasih tahu, aku nggak ikut 100 luru. Padahal rano biji 100 luru. Jadi apa namanya, ya nggak usah diem aja, pokoknya saya misal nih, dan isinya jujur aja, jujur. Artinya penilaian dari audiens, penilaian jujur dari audiens itu untuk mendapatkannya itu berat. Kalau kalian mau setting, silahkan disetting. Nah, settingan itu susah. Settingan berarti kalian harus nyeting semuanya, karena ada 30 mahasiswa yang kalian rembuk itu 5 mahasiswa misalkan ini saya mau cara anu ya. Tapi kan saya menilai, maksud itu nilainya 95, saya aja nilainya saya cuma kasih 68 katakanlah. Maka yang 5 itu nanti akan cek yang ngasih nilai 95 ini benar enggak dia. Jangan-jangan ya apa namanya nilainya nilai-nilai buatan. Tapi kan juga akan ditutup juga akan di apa namanya di cover juga oleh teman-teman kalian yang lain yang tidak aneh. Jadi nilai itu sebenarnya kita punya kalau di matematika namanya distribusi normal. Jadi nilai itu sebenarnya kalau kalian ke Google Play aja lah, Google Play itu Play Store itu ada rating itu ya. Kalau audiens nganggapnya jelek ya semuanya jelek. Nggak mungkin kok yang lain ngasih nilai 23 kok ada 15 gitu. Terus kan enggak, itu masih yang 5 itu malah dicurigai. Karena biasanya ya kalau ratingnya cuma 23 ya otomatis yang lain juga karena yang dirasakan sama. Nah, oleh karenanya silakan berlomba-lomba untuk membuat video penjelasan semaksimal mungkin
sehingga teman kalian itu merasa terbantu untuk memahami materi. Nanti setiap kelas itu punya 2 video berarti. Katakanlah ini 2 video ya. 2 video, 2 mahasiswa berarti 2 video. Padahal kita punya 3 kelas. Berarti kita punya 6 video penjelasan pada materi yang sama. Loh, kurang apa itu? Corone punya 6 buku babnya sama, semua menjelaskan yang bagian sama. Wah, aku rasa mudeng di Yunita, aku rak mudeng, aku tak ganti Serina tak rungokke misalnya. Oh, mudeng, atau sebaliknya. Serina saya enggak mudeng. Oh, Yunita saya lebih mudeng. Atau dua-duanya kok, wah ini saya mau apa dulu lah, jalan-jalan ke kelas yang lain. Ke kelas yang lain, ke Google Drive yang lain. Nah, itu nanti bisa. Nanti open sama saya sudah saya siapkan folder Google Drive-nya untuk semua kelas. Jadi kalian bisa masuk juga ke 2A dan 2B bisa. Mereka juga masuk ke tempat kalian. Jadi bisa saling melihat. Ya, jadi silahkan nanti videonya itu nanti diunggah di Google Drive yang sudah saya sediakan. Oke, ini saya cek dulu mahasiswanya ada berapa ya? Saya cek dulu ya. Ini kelas C betul ya? Ya. Betul ya? Iya, Pak. Ya, kelas C. Tapi malah siang ya. Yang B malah nanti sore. Mahasiswanya ada 28. Mahasiswanya 28. Terus kita ada 12 pertemuan. 28 bagi 12 berarti sisa berapa tuh? 2 sisa berapa? 24. Sisa 4 ya? Oke, berarti ini saya rubah 3 mahasiswa, 3 mahasiswa, 3 mahasiswa. Yang ini 2. Oke. Yang bagian terakhir ini 3 mahasiswa. Yang 3 mahasiswa ini juga sama nanti hanya akan diambil 1, tidak diambil. Jadi nanti ada 6 orang. Kalau yang di atas ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang yang dapat nilai UTS 70. Lah katakanlah gimana Pak kalau nilainya jelek semua? Ya nggak masalah. Katakanlah yang ini 60, yang ini 57 katakanlah gitu ya. Ya berarti Yunita yang dapat. Karena terbaik setiap pertemuan. Ya, terbaik setiap pertemuan. Tidak ada masalah. Ya. Yang penting 2 orang itu silakan bersaing, tampilkan video yang terbaik. Video penjelasan itu yang paling baik. Substansi itu sebenarnya nomor 3. Nomor 1 dan nomor 2 itu video yang bagus, yang baik itu suaranya jelas, gambarnya jelas. Ya, suara jelas, gambar jelas, baru orang akan melihat substansinya. Kalau kalian lihat video itu kan begitu. Nah, kalau suaranya nggak jelas, videonya bagus sekali, jernih, tapi suaranya nggak jelas, itu kita males nonton. Suaranya pelan sekali. Wah, ngomong opo hanya. Atau suaranya bagus sekali, tapi gambarnya nggak jelas. Nah, ini siapa yang oret-oret ini? Ayo. Silakan dihapus itu. Ya. Nih masih ada hijau-hijau itu dihapus. Kalau nggak mau ikut kuliah nggak apa-apa, silahkan live aja nggak apa-apa, live boleh, nggak ada masalah. Ya, oke saya lanjutkan. Nah, ini ya, saya langsung ke sini aja deh. Ini nanti silahkan dipelajari. Ini sudah saya siapkan juga halamannya. Per pertemuan itu hanya 8, 10 atau 12 halaman, nggak banyak. Kalian nggak usah buat makalah. Kalian pahami bukunya Howard Anton. Kalian jelaskan kepada teman kalian, mau pakai papan tulis silahkan, mau pakai PowerPoint silahkan, mau pakai media yang lain silahkan, bebas. Yang penting teman kalian paham dan jelas. Intinya itu. Kalian bebas mau pakai pen tablet boleh, atau mau pakai whiteboard boleh, mau pakai PowerPoint boleh. Pokoknya silahkan. Nanti yang menilai itu adalah penonton. Oke. Selanjutnya saya akan jelaskan pedoman pelaksanaannya ya. Pertemuan 1 dan 2 itu akan diisi langsung oleh dosen. Pertemuan selanjutnya akan menjadi kewenangan sepenuhnya dari mahasiswa.
Jadi 1 dan 2, minggu ini dan minggu depan itu saya yang akan mengisi penuh. Kemudian pertemuan 3 dan seterusnya itu sesuai dengan skema yang tadi sudah saya jelaskan. Seperti itu ya. Nah, kita akan menggunakan Zoom itu mungkin hanya 2 kali ya, karena kemarin ada ya pokoknya mungkin hanya 2 kali karena keterbatasan apa dan sebagainya kemarin pada saat koordinasi dan lain sebagainya disampaikan seperti itu. Karena kalau pakai full Zoom juga apa namanya? Ya, karena daring ya, karena daring itu situasinya serba susah ya. Kita di rumah itu dikira nggak ngapa-ngapain, padahal kita kuliah. Padahal kita mikir, kan gelundang-gelundung di kasur gitu kan. Menurut orang rumah kita nggak ngapa-ngapain. Padahal kita sedang mikir, merenung, garap soal itu soalnya gimana. Kalau luring kan enak ya, luring kan kita sana jelas kuliah wis pagi sampai sore, buh main, buh apa, pokoknya kuliah. Orang rumah taunya kita kuliah. Nah, kalau daring itu kan di rumah, harusnya kita kuliah. Malah tadi ketika kelas yang satunya, nggak tahu ini yang kelas ini saya belum cek. Kelas yang satunya tadi, yang satu ya banyak sih ada yang di rumah dan sebagainya. Tapi ada yang baru takziah, baru perjalanan dari Kebumen ke apa namanya ke dari mana tadi ke Salatiga, baru perjalanan, baru di jalan. Ada yang dari makam, ada yang baru di luar dan sebagainya, ada yang di warung kopi ya. Jadi ya karena daring segala sesuatunya menjadi lebih mudah, tapi tetap ada suka dukanya. Seolah-olah kita nggak ngapa-ngapain, padahal sebenarnya kita bekerja. Tuntutannya lebih banyak sebenarnya. Bahkan kalau rapat, kalau kami ya rapat, kalau kita ada rapat ya rapat apa atau kegiatan luring itu ya satu waktu ya cuma satu kegiatan, tapi karena daring itu kadang satu waktu 3 kegiatan bareng-bareng semuanya, itu agak repot juga. Tapi ya apa-apa, semua kita harus mudah beradaptasi karena memang tuntutannya harus seperti ini. Nah, pembelajaran kita akan menggunakan 4 platform ya. Yang pertama Classroom, yang kedua WhatsApp, yang ketiga Google Drive, yang keempat Google Form. Classroom nanti untuk tugas UTS dan UAS. WhatsApp itu komunikasi kita, tanya jawab dan perkuliahan. Pemandu perkuliahan ada di situ. Google Drive itu video presentasinya diunggah di Google Drive. Ya. Dan Google Form. Google Form itu untuk presensi dan penilaian. Penilaian komentar, penilaian terhadap presentator. Drive, Form, dan Classroom akan dibuat oleh dosen. Sudah saya buat dan sudah saya share ke WA grup kalian. Kemudian setiap mahasiswa wajib memperhatikan materinya melalui video yang menarik. Ya, tadi video yang menarik sudah saya jelaskan ya. Ya kira-kira gampangnya kalau kamu lihat video ini bagus sih, saya tertarik itu. Nah, itu berarti seperti itu. Kadang ada yang dia suka video ruang guru, penjelasan dari video ruang guru. Jadi benar ada si siapa ya namanya, kakak tingkat namanya Iqbal. Namanya Iqbal itu dia membuat video-video penjelasan ketika kuliah dengan saya itu video semuanya itu kayak ruang guru. Jadi memang benar-benar dia kayak ruang guru bikinnya. Itu nanti bisa dicek aja video-videonya, nanti bisa dicek mungkin di YouTube-nya Iqbal atau mungkin di Google Drive yang dulu itu, nanti silahkan kalian tanya ke kakak tingkat. Ingin lihat contoh-contohnya seperti apa. Nah, ini nanti manfaatnya juga lebih luas lagi. Kalian ketika sudah semester 4, nanti berarti ada semester 2 yang baru. Ketika saya menjelaskan, maka buatlah video. Videonya seperti apa? Lihat videonya kakak tingkat. Nah, di video-video kalian nanti akan ditonton lagi oleh adik-adik tingkat kalian. Ya, karena ini Ale yang daring yang pertama, yang semester yang dulu itu dulu baru separuh-separuh daringnya. Jadi kalian belum punya gambaran daringnya Ale seperti apa videonya. Jadi silahkan ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terus dalam setiap video harus ada minimal satu latihan soal, bukan contoh soal yang dibahas. Jadi nanti di bukunya Huat Anton itu kan ada contoh soal dan pembahasan, itu juga dibahas. Cuma kalian harus tambahkan di akhir video, ambilkan satu latihan soal yang ada di bukunya Huat Anton, bahas. Kan ada latihan soalnya nanti, yaitu silakan kamu kerjakan terus dibahas. Nah, latihan soal itu misalkan 2A, B, C, D. 2 itu ada poinnya A, B, C, D ya. Ya, tidak A, B, C, D yang kamu jelaskan semua. Kamu cukup ambil salah satunya. 2A, 2B, 2C, atau 2D. Bebas, silahkan.
Ambil aja 2A. Saya mau menjelaskan 2A. Berarti kan udah satu soal tuh. Kamu bahas. Tuh. Kemudian video presentasi nanti diunggah di Google Drive sesuai format ini ya. Name, nama mahasiswa, terus kelas. Unggah video presentasi paling lambat H-1 dari jadwal presentasi. Alhamdulillah semua mata kuliah aljabar linear elementer itu di hari Senin semua. Jadi semua video baik dari kelas ABC itu ada di, berarti pengirimannya paling lambat hari Minggu pukul 24.00. Itu berarti sebelum itu harus sudah ada di Google Drive videonya. Ya, keterlambatan tentu nanti akan menyulitkan banyak hal sehingga akan ngunggah itu kan nggak sederhana ya. Kalian butuh waktu, jadi benar kalian buat video meskipun hanya 1 kali selama 1 semester ini itu butuh tenaga atau pikiran yang cukup banyak. Kalian harus pahami dulu materinya. Kemudian setelah itu kalian harus rekaman. Habis rekaman harus editing. Editing habis itu baru diunggah. Nah itu ada 4, ini nggak bisa dikejar 1 malam, nggak bisa. Paling cepat 3 hari, paling cepat. Sama persiapan ya 1 minggu lah. Nah itu tolong disiapkan dengan baik. Nah kemudian absen dilakukan pada saat jam perkuliahan. Presensi dilakukan pada saat jam perkuliahan. Jadi absen kita ini berarti kuliah kita absensinya itu lewat Google Form nanti 12.30 sampai 14.10. Maksimal 14.10 itu, lebih dari itu berarti dianggap terlambat. Oke. Nanti di absensi di Google Form itu ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Kalau kalian tidak mengikuti atau tidak memahami apa yang disampaikan oleh pemateri, kalian nggak bisa itu ngisi Google Form itu. Nanti ngisinya kemana-mana. Ya. Terus pertanyaan disampaikan melalui Google Classroom atau WhatsApp. Ini saya masih nyoba platform Google Classroom ini sepowerful apa ya. Tapi sejauh ini dia lebih kepada mengorganisir tugas-tugas itu sangat bagus. Karena tugas-tugas kalau kita kirimkan lewat WA itu biasanya tidak terstruktur dengan baik, tidak terorganisir dengan baik. Kadang malah sudah di-delete sama apa namanya? Pengirimnya jadinya hilang. Pada setiap pertemuan, diskusi dipandu oleh moderator. Jadi moderator nanti silakan untuk memimpin diskusinya, terus mempersilahkan presentator untuk presentasi, mempersilahkan penanya, pokoknya dipandu diskusinya sampai diakhiri diskusinya. Saya akan standby di di WA group itu selama perkuliahan berlangsung. Jadi kamu ngirim pesan apa itu pasti saya baca di WA group itu. Jadi silakan nanti di apa namanya. Nah, siapa yang bertugas sebagai moderator? Yang bertugas sebagai moderator itu adalah mahasiswa yang minggu depannya maju. Kan ada 2 ya. Berarti 1 jadi moderator, yang 1 jadi notulen. Jadi nanti notulen dikirimkan dan diunggah di Google Drive setiap pertemuan. Nah, ini tadi video terbaik pada perkuliahan tahap 1 itu akan dapatkan TS 70. Video terbaik pada kuliah tahap 2 akan diberikan UAS-nya 70. Dosen akan mengunggah video penjelasan melengkapi penjelasan kelompok jika dirasa perlu. Kenapa saya tidak? Sebenarnya saya bisa saja mengunggah video ya, termasuk yang sekarang saya mengunggah video. Kalau saya kan sekarang kan nggak ada video dari mahasiswa. Nah, sebenarnya kalau saya mengunggah video nanti ada kecenderungan bahwa mahasiswa itu hanya akan melihat video penjelasan saya, tidak melihat video penjelasan temannya. Nah, saya akan melihat dulu sejauh mana video penjelasan dari kalian. Kalau masih kurang, saya akan buat video. Kalau saya rasa sudah cukup, sudah oke, ya nggak usah lah, saya nggak urgent sekali untuk saya buatkan video. Jadi nanti saya akan melihat situasi dan kondisi dinamika kelas nanti seperti apa. Ini silahkan dicermati dengan baik, saya kira. Ini tinggal dibaca-baca ya, baca-baca. Yang paling penting adalah serius, disiplin, dan jujur. Ini. Tolong ini 3 ini diperhatikan dengan baik. Ini penilaiannya.
Ini berarti ini kuis, tugas, keaktifan sama presentasi ini saya gabung ya. Jadi 35% sini. Rohim. Oke, mungkin ada pertanyaan? Silahkan. Silahkan mungkin kalau ada pertanyaan terkait teknis perkuliahan supaya besok tidak bingung apa yang harus dikerjakan. Cukup, Pak. Cukup, sudah cukup Izin jelas. bertanya tadi, Pak. Ya, silahkan, Hafiz, silahkan. Yang buku panduan yang Bapak sebut tadi apa namanya, Pak? Huat Anton, bukunya Huat Anton. Nah, kenapa? Oh, itu aja, Pak. Ya, itu udah saya share di grup WA ya. Timeline itu nanti bisa dicek. Atau bisa MPS itu kayaknya biasanya mengkoordinir untuk pengadaan itu biasanya. Kenapa? Kinanti, tolong dihapus itu coretannya. Makasih ya, Pak. Ya, nanti bisa kalian beli sendiri atau apa namanya dari HMPS. Buku ini nanti akan kalian pakai juga ketika kuliah aljabar linear lanjut ya. Tapi nanti pengajarnya Pak Saiful Marom biasanya. Ada lagi yang ingin ditanyakan terkait dengan pembuatan video dan lain sebagainya? Sudah clear? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kan Sherina. itu tadi yang apa? Setiap video harus ada satu soal latihan. Betul. Ya, itu kayak kita ngerjain langsung dijelasin lagi apa buat latihan teman-teman. Yo, kamu jelaskan, kamu kerjakan, kamu jelaskan dalam video itu. Jadi teman-temanmu tahu. Nanti ya. saya akan melihat. Nanti saya akan melihat dinamika kelas ya. Kalau kelasnya hidup, aktif, itu nanti nggak ada kuis atau nggak ada apalah, nggak ada. Tapi kalau kelasnya silakan ada yang tidak memperhatikan, artinya di WA itu tidak ada. Tugas saya itu kan memaksa kalian untuk berproses lah bahasa kasarnya itu. Jadi kalau kalian diem, gimana caranya kalian itu bergerak? Kalau di kelas itu kan kelihatan ya, kalian memperhatikan gerak atau enggak itu. Tapi kalau daring ini, gimana cara saya memastikan kalian aktif atau tidak mengikuti itu? Kalau di WA-nya adem ayem, sepi-sepi, jelas-jelas semua, nggak ada pertanyaan, nggak ada apa-apa, ya nanti saya akan mengeluarkan kuis, silahkan dikerjakan, langsung dikumpulkan saat itu juga. Jadi itu akan menjaring atau menjamin siapa-siapa yang mengikuti perkuliahan dengan baik atau tidak gitu kira-kira. Tapi kalau sudah cukup, wah kelasnya sudah hidup bagus, itu ya berarti oke lah, jalan terus jalan. Maka itu nanti silahkan disiasati. Oke, makasih ya Pak. Ya, untuk materi yang harusnya kita sistem persamaan linear ya, ini sudah saya share di WA group, nanti bisa kalian cermati setelah selesai apa namanya Zoom ini. Nanti materi. Halo guys. Mana? Siap, Rohim. Halo guys. Rohim, gimana Rohim? Ada yang ingin disampaikan? Anu Pak, Rohimnya lagi nyinom Pak. Tenang itu. On cam itu. Kalau silakan, kalau tidak bisa mengikuti perkuliahan tidak usah ikut, live saja nggak apa-apa. Live saja nggak apa-apa. Ya, silakan live saja. Rohim silakan, daripada guyonan silakan live dari grup saja.
Bisa nggak ini? Saya remove aja ya. Nah, udah saya remove. Ya. Nah, yang seperti ini tolong ya gimana ya? Ya, tolong menjadi perhatian kita bersama lah. Baik, kita bersama, kita hargai forum ini dengan sebaik-baiknya karena kan kita nyari berkahnya, kita nyari apa namanya. Ya, kalau saya nggak menghargai forum ini, maka ngapain saya capek-capek pertemuan pertama pakai Zoom, kan gitu. Ya, dan saya tahu kan nggak mungkin saya juga pakai Zoom terus. Karena kan apa namanya kesibukan kalian yang sangat luar biasa daring. Itu ada pertanyaan lagi mungkin yang ingin disampaikan? Kalau tidak ada sambil saya absen aja ya, biar nanti pelan-pelan kita saling mengenal ya. Ya, Pak, dipanggil satu-satu. ya. Aku juga tutup ya. Kelas C. Oh, ini 27 ya. Nah, dibuka baru muser-muser. Kalian pakai E-Class nggak? Ada mata kuliah yang pakai E-Class nggak? Belum kayaknya Pak. Belum ya. Semua masih WA grup ya. Iya Pak. Ya, Pak. Sama Google Class. Google Class. Ya memang. Oke, saya panggil ya satu-satu. Desta Syafitri, silakan di on cam kan ya kameranya ya. Destia Syafitri. Iya, Pak. Ya. Gimana ini Destia? Hadir di rumah, Pak. Di rumah ya. Safa Anisaura. Safa Anisaura. Nah, Siti Halimah. Siti Halimah. Hadir Pak. Hadir. Mana gambarnya? Siti Halimah. Hadir Pak. Ya. Bentar, saya mute all aja semuanya. Ya, silakan. Mana Siti Halimah? Ulangi ya, biar saya kenal wajahnya. Hadir Itu Pak. udah on cam ya? Ya. Oh, berarti teman saya enggak. Ya, oke. Di mana Siti Halimah? Di mana posisinya? Ditinggal Mumbai. Siti Halimah. Halo. Ya, di mana ini Siti Halimah? Rumah Pak. Oh ya. Kinanti Putri Yonata. Kinanti Putri Yonata. Nggak ada. Yunita Eka Setiawati. Hadir, Pak. Di mana Yunita posisinya? Hadir. Pondok mana ini? Di Sragen. Oh, Sragen. Salsa Nabila. Hadir, Pak. Ya. Salsa Nabila hadir. Di mana posisinya Salsa? Di Pondok. Pondok mana? Manabiul Quran 2. Oh, Manabiul Quran 2.
Itu di mana ya? Di Jalan Nyai Jinten, Oh iya, Mangunsari. Mangunsari ya. Nggih. Kalau yang mana Biul Quran 1 itu Pak Mas'ud kan ya? Nggih. Oh iya. Sherina Desi Safitri. Hadir, Pak. Ya, di mana Sherina posisinya? Di rumah, Pak. Dian Novita. Hadir, Pak. Hadir. Leni Purwati. Hadir, Pak. Hadir. Galdira. Hadir, Pak. Ya. Hafid Muhammad Hafid. Tadi yang ada ya. Muhammad Hafid. Hadir, Pak. Ya. Miftahul Hidayat. Hadir, Pak. Oke. Suci Putri Arindra. Hadir, Pak. Ya. Putri Novitasari. Hadir, Pak. Siti Maisaroh. Hadir, Pak. Rafli Prasetyo. Hadir, Pak. Hadir. Anissa Fadlitur Rohmaniah. Anissa Fadilatur Rohmaniah. Untari. Hadir, Pak. Hadir. Rohim Hadi. Tadi yang saya off-kan ya? Iya nggak? Iya, Pak. Ya. Iya. Oke. Kurniawati. Hadir, Pak. Hadir. Kurniawan. Hadir, Pak. Oke. Mailani Dwi Rohmah. Hadir, Pak. Hafiz Ahmad Pareja. Hadir, Pak. Oke. Zaki Zuli Saputra. Hadir, Pak. Nah. Umi Rohmatun. Hadir, Pak. Nah. Umi Zahrotul Jannah. Hadir, Pak. Zuni Inon Maulidia. Juni Inon. Hadir, Pak. Ya. Yang lagi ya. Safa Anisaura. Hadir, Pak. Nah. Kinanti Putri Yonata. Hadir, Pak. Nah. Anissa Fadilatur Rahmaniyah. Anissa Fadilatur Rahmaniyah. Muhammad Rohim Hadi yang tadi. Oke, nggak hadir 2 ya berarti ya. Ada 2, ada yang belum dipanggil mungkin? Karena penting, kalau belum dipanggil berarti namanya belum ada di Syakat. Kalau namanya belum ada di Syakat, berarti belum di-ACC oleh dosen pembimbing. Lah itu akibatnya nanti nilainya nggak bisa diinput. Jadi meskipun ikut kuliah tetap nggak bisa dapat nilai karena namanya nggak ada di sistem. Oke, kemudian untuk saya perlu jelaskan, nanti di akhir itu nilai itu akan muncul, saya usahakan secepat mungkin. Ya. Kemudian silahkan kalau ada yang belum keluar nilainya, segera konfirmasi. Karena jika 14 hari itu nilai belum ada, tidak ada konfirmasi, maka saya anggap sudah clear nilainya, maka akan diunduh atau diunggah oleh admin ke pusat. Nah, kalau sudah ke pusat, ke Jakarta, sudah masuk database pusat, maka kita dari kampus nggak bisa rubah. Nilainya di Syakat bisa dirubah, bisa, tapi di pusat nggak bisa dirubah. Kan percuma. Gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin nggak ada ya. Kalau nggak ada, saya cukupkan sekian. Silahkan setelah ini kalian diskusikan siapa ketua kelasnya, kemudian siapa mendapat di pertemuan berapa yang tadi timeline sudah saya susun. Kemudian nanti ketua kelas melaporkan ke saya apa yang harus di file-file tadi yang sudah diisi. Nanti dilengkapi tanggalnya ya, dileti 1 minggu itu biar orangnya pada ingat, oh saya tanggal 5 Maret besok saya presentasi.
Karena kalau saya pertemuan 3 ini pertemuan berapa ya? Nanti malah bingung sendiri. Itu untuk materi yang sistem bersama linear sudah saya share di WA group. Silahkan dicermati. Jangan lupa absen juga di Google Form yang sudah disediakan. Dan join di Google Classroom. Ya, nanti kalau ada notifikasi biar langsung dapat. Oke, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan melanjutkan aktivitas yang lain. Jangan lupa tugas-tugasnya atau kewajibannya sebagai mahasiswa dikerjakan sebaik mungkin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama.